Kita ketemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang barisan geometri. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Dan kita masuk yang berikutnya, kita akan membahas tentang barisan geometri. Kita perhatikan beberapa contoh soal tentang barisan geometri. Kita perhatikan yang pertama. Di sini diketahui suku ke-8 dari barisan 64, 32, 16, 8, titik-titik adalah titik-titik. A 1/2 atau setengah, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 4. Langkah yang pertama yang kita harus kuasai terlebih dahulu adalah konsep dari barisan geometri. Konsep dari barisan geometri itu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN ini menunjukkan suku ke N, yang ditanya suku ke-8. Sedangkan A itu masih tetap sama, A ini menunjukkan suku pertama, R itu menunjukkan bahwa rasionya dipangkatkan dengan N kurang 1. Nah, kita perhatikan baik-baik pada contoh soal ini. Suku ke-8 dari barisan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Berarti yang diketahui di dalam soal, suku pertamanya A-nya sama dengan 64. 64 ini merupakan suku pertama, suku keduanya 32, suku ketiganya 16, suku keempatnya adalah 8, dan seterusnya. Maka diketahui A-nya sama dengan 64, suku pertama. Rasionya kita perhatikan, suku pertama 64, suku kedua 32, suku ketiganya 16, suku keempatnya 8. Nah, 64 ke 32 artinya bahwa kita kali 1/2 atau kita kalikan dengan setengah. Sehingga 64 dikalikan setengah, 64 kali setengah itu artinya 64 kali 1 dibagi 2. 64 kali 1, 64 dibagi 2, maka hasilnya 32. Artinya suku pertama ke suku kedua. Suku kedua ke suku ketiga, suku ketiganya 16, suku keduanya 32. Tetap kali setengah juga, atau kali 1/2. 32 kali 1, 32 dibagi 2, 16. Ini suku ketiga. Suku ketiga ke suku keempat, suku ketiganya 16, ke suku keempat, berarti kali setengah juga atau kali 1/2. 16 dikali 1, 16/2, maka hasilnya 8. Begitu pula untuk suku kelima dan seterusnya. Maka kita perhatikan 64 antara jarak antar suku dari 64, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya di sini ternyata kali setengah. Maka rasionya sama dengan setengah atau R-nya sama dengan setengah. N-nya sama dengan 8. 8 ini dapat dari pertanyaannya, suku ke-8. Maka kita masukkan AR dengan N ini, kita masukkan ke konsep UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. A kali R pangkat N kurang 1. Maka UN-nya, N-nya kita ganti dengan 8. U8 sama dengan A-nya kita ganti dengan 64. R-nya, rasionya kita ganti dengan setengah. 7 ini didapat dari N kurang 1. Pangkatnya, N-nya, tadi kita dapatkan bahwa N-nya sama 8, maka 8 kurang 1. Maka U8 sama dengan 64, A-nya 64, R-nya 1/2, 64 kali setengah, setengah dipangkatkan dengan 7. Saya ulangi sekali lagi, 7 ini dapat dari 8 kurang 1. Setengah ini tidak ambil dari rasio A, 64 ini diambil dari nilai A-nya. Maka U8 sama dengan 64 setengah dipangkatkan 7, artinya bahwa baik pembilang setengah ini artinya 1 ini adalah pembilangnya, 2 ini adalah penyebutnya. Maka 1 juga dipangkatkan dengan 7, penyebutnya 2 juga dipangkatkan dengan 7.
Maka 1 dipangkatkan 7 sama dengan 1. 2 dipangkatkan 7 sama dengan 128. Ya, dipangkatkan 7 itu artinya bahwa dikali 1 dipangkatkan 7 artinya 1 dikali 1 sebanyak 7 kali, itu pada pembilangnya. Penyebutnya juga 2 pangkat 7 artinya 2 dikalikan 2 sebanyak 7 kali. Maka 64 kali 1 per 2 pangkat 7 sama dengan 128. Sehingga setengah pangkat 7 sama dengan 101 per 128. Saya ulangi sekali lagi untuk diketahui bahwa setengah pangkat 7 sama dengan 1 per 128. Maka U8 sama dengan 64 dikalikan dengan 1 per 128. Kita sederhanakan dengan 64. 64 bagi 64 sama dengan 1. 128 dibagi dengan 64 sama dengan 2. Maka U8-nya sama dengan 1 per 2 atau setengah. Ini jika kita menggunakan konsep dari barisan aritmatika sama dengan setengah. Atau kita dengan cara lain kita menggunakan konsep yang sederhana. Yang ditanya adalah U8, suku ke-8. Yang diketahui dalam soal ini baru 4 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku ke-8. Ini cara yang sederhana kalau kita menggunakan logika. 64 ke 32 kali setengah, 32 ke 16 kali setengah, 16 ke 8 berarti 16 dikali setengah sama dengan 8, berarti sudah suku keempat. Kita kan mau cari tahu ke suku yang ke-8. Ini sudah diketahui di sini adalah suku keempat, maka suku kelimanya berarti 8 dikali setengah. Maka 8 kali 1 per 2 sama dengan 4, berarti kita sudah mendapatkan suku yang kelima. Berarti menuju suku ke-6 berarti dikali setengah lagi. Berarti 4 kali 1 per 2 sama dengan 2. Berarti sudah sampai pada suku yang ke-6. Sekarang lanjut lagi ke suku yang ke-7, berarti kali setengah lagi. 2 kali 1 per 2 sama dengan 1. 2 kali 1, 2 per 2 sama dengan 1. Berarti ini kita sudah sampai pada suku yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke suku yang ke-8. 1 dikali dengan setengah. 1 kali 1 per 2. Atau 1 dikali setengah sama dengan setengah. Sama dengan kita menggunakan konsep di atas. Tinggal dari dua cara ini tinggal memilih salah satu yang paling gampang atau paling mudah. Maka jawaban yang benar adalah A, 1 per 2. Itu cara untuk menyederhanakan barisan geometri. Kita perhatikan soal yang berikutnya. Suatu barisan geometri mempunyai suku ke-2 sama dengan 8 dan suku ke-5 sama dengan 64. Suku ke-13 dari barisan geometri tersebut adalah titik-titik. A 2 pangkat 11, B 2 pangkat 12, C 2 pangkat 13, D 2 pangkat 14. Kita selesaikan, kita perhatikan bahwa kita harus mengingat konsep dari barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Perbedaan dengan soal sebelumnya adalah di sini diketahui dua suku yang diketahui, yaitu suku kedua sama dengan 8 dan suku kelima sama dengan 64. Maka langkah yang paling sederhana adalah kita tulis suku yang tertinggi terlebih dahulu, baru suku yang terendah. Suku yang tertinggi yang diketahui dalam soal di sini adalah suku kelima. Berarti kita tulis U5 sama dengan AR pangkat 4. AR pangkat 4 ini didapat dari 4 ini didapat dari N kurang 1. N-nya kan 5. Maka 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka UN sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 64 yang diketahui. U5 ini. U5 sama dengan AR pangkat 4. 4 didapat dari 5 kurang 1. Pangkatnya 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Maka A kali R pangkat 4 sama dengan 64. 64 ini diambil dari suku kelima sama dengan 64. Sekarang kita masuk, suku terendahnya adalah U2. Suku kedua yang diketahui dalam soal, suku kedua sama dengan 8. Maka sama dengan A kali R pangkat 1. 1 didapat dari mana? 1 didapat dari N kurang 1. 2. N-nya 2, maka 2 kurang 1 sama dengan 1. Sama dengan 8. 8 ini diambil dari suku kedua sama dengan 8. Nah, dari dua suku yang diketahui ini, kita melakukan pembagian antara suku kelima dan suku kedua. Kita lakukan pembagian
A bagi A sama dengan 1, R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 1, pembagian dalam bilang berpangkat, ya. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Bilangan pokok itu maksudnya R dengan R sama, maka kita bisa bagi. Maka R pangkat 4 dibagi R pangkat 1, ya. Pembagian bilang berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Maka 4 kurang 1 sama dengan 3, maka tertinggal R pangkat 3. Saya ulangi sekali lagi, R pangkat 3 ini diambil dari R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 1. Pangkatnya dikurangkan kalau pembagian bilangan berpangkat. Maka tertinggal R pangkat 3 sama dengan 64 dibagi 8 sama dengan 8. Maka R pangkat 3 sama dengan 8. R-nya sama dengan 2. 2 ini didapat dari akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Maka kita dapat nilai R-nya sama dengan 2. Nah, langkah yang berikutnya adalah nilai R-nya kita sudah dapatkan, maka sekarang kita substitusikan nilai R ke salah satu persamaan untuk mencari tahu nilai A. Karena nilai A-nya belum diketahui, suku pertamanya belum diketahui. Saya ulangi sekali lagi bahwa setelah kita mendapatkan nilai R-nya, maka kita substitusikan nilai R ke salah satu persamaan untuk mencari tahu nilai A. Jadi, masih tetap artinya dari dua persamaan, baik U5 maupun U2, suku kelima maupun suku kedua, AR pangkat 4 sama dengan 64, dan AR pangkat 1 sama dengan 8, kita pilih salah satunya, yang paling sederhana. Maka dari sini saya ambil yang paling sederhana adalah AR pangkat 1 sama dengan 8. Untuk substitusikan nilai R untuk mencari tahu nilai A. Maka AR pangkat 1 sama dengan 8. A kali R-nya. R-nya adalah 2. Pangkat 1 tetap 2. Sama dengan 8. A sama dengan 8 dibagi 2. Maka A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A-nya sama dengan 4. R-nya sama dengan 2. Kalau A dan R-nya kita sudah dapatkan, sekarang tinggal kita substitusikan nilai A dengan R ini ke dalam pertanyaan, yaitu yang di sini yang ditanya adalah suku ke-13. Suku ke-13 kan konsepnya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti U13 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Di sini sudah pangkatnya 12. 12 ini dapat dari 13 dikurangi 1. Maka tinggal kita substitusikan nilainya, kita ganti A-nya dengan 4, R yang ini kita ganti dengan 2. Maka 4 kali 2 pangkat 12. 2 ini adalah R-nya, 4 ini adalah A-nya. Makanya 4 kali 2 pangkat 12. Kenapa kita rubah 4 ini menjadi 2 pangkat 2? Karena kita harus sesuaikan dengan opsinya. Alternatif jawaban di sini menggunakan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 11, 2 pangkat 12, 2 pangkat 13, dan 2 pangkat 14. Maka kita sederhanakan 4 ini, atau kita rubah 4 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka 4 sama saja dengan 2 pangkat 2 kali dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 kita turunkan, 4 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 12. Kita ingat konsep bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, ternyata bilangan pokoknya sama, yaitu 2 dengan 2. Maka kita cukup tulis 2. Perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti tinggal pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 2 tambah 12. 2 yang ini diambil dari 2 yang dari sini. 12 ini berarti 2 ditambah 12 sama dengan 14. Maka hasilnya sama dengan 2